Selamat datang di acara 4 Praktikum Kartografi dan Perpetaan dengan judul Peta Block Plan. Jadi untuk acara ini kita akan menggunakan bantuan software Google Earth untuk membuat peta dasar kalian. Nah, caranya menurutnya adalah kalian bisa search Google Earth Pro di Google lalu klik laman yang ini. Setelah itu kalian scroll ke bawah dan download Earth Pro di desktop. Setelah kalian install, kalian akan eh, mendapatkan software dengan tampilan seperti ini. Untuk langkah pertamanya adalah kita akan mengatur sistem koordinat di software ini. Caranya adalah kita ke tools lalu option. Nah, di settingan ini kita memilih untuk universal transfer mercator dan satuannya adalah meters dan kilometers. Lalu kalian apply, oke. Setelah itu kita akan memunculkan navigasi dan status bar yang ada di sini. Caranya adalah kita klik view, show navigation dan always. Nah, muncul. Lalu kita akan memunculkan status bar yang di sini. Nah, untuk status bar ini menunjukkan koordinat di mana kursor kita menunjuk dan terdapat ketinggian mata juga atau ketinggian si satelit Google Earth ini. Nah, langkah awal yang akan kalian lakukan untuk memplot peta block plan atau membuat peta dasar block plan ini adalah kalian memplot daerah rumah kalian masing-masing. Nah, sebagai contoh, saya akan menggunakan daerah rumah saya yang berada di Kecamatan Wonosobo. Untuk mempercepat kita mencari daerah Kecamatan Wonosobo, kita akan mencari di search bar ini. Kita cari Kecamatan Wonosobo. Nah, otomatis akan ditujukan ke titik yang kalian cari. Ini Kecamatan Wonosobo. Setelah itu, kalian cari titik di mana rumah kalian berada. Misalnya rumah saya berada di sini, di sini. Nah, untuk mentitikkan daerah rumah kalian, kalian akan menggunakan ini, add place mark. Lalu kalian tarik ke titik di mana rumah kalian. Nah, untuk simbol ini, kalian akan menggunakan simbol rumah berwarna kuning. Cara mengubahnya adalah kalian klik yang ini, lalu simbol warna kuning, kuning. Oke, lalu kalian namai simbol ini dengan rumah saya. Dan oke. Nah, setelah itu kalian akan memplot di sekitar daerah rumah kalian itu luasan sebanyak 500 kali 500 meter. Caranya adalah kalian akan mentitikkan daerah terluar di pojok kiri atas, pojok kanan bawah, dan pojok kiri bawah. Dan untuk selisihnya adalah 500 kali 500 meter untuk semuanya. Caranya adalah kalian tik eh, tambahkan place mark. Lalu kalian kira-kira di mana ujung kiri atas kalian. Untuk simbolnya adalah kalian menggunakan jarum warna kuning. Oke. Nah, kalian mendapatkan koordinat ini di titik terluar kalian atau titik kiri atas kalian. Nah, untuk namanya, kalian namakan dengan titik koordinatnya, sumbu X dan sumbu Y-nya. Setelah itu, kalian mencatat hasil si koordinat ini ke catatan. Silakan kalian akan mencatat di mana, bebas. Untuk saat ini, saya akan mencatatnya di notepad. Kita catat sumbunya, sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, setelah kalian mendapat koordinat ini, kalian juga akan memplot di daerah kanan atas ini sejauh 500 meter dari titik pertama ini, dari titik plot 1. Plot 1, plot 2, plot 3, dan plot 4. Nah, dari plot 1 ke plot 2 ini, kita akan sejauh 500 meter. Nah, caranya adalah kalian juga add place mark. Lalu koordinat ini kalian tambahkan 500 untuk sumbu X-nya. Tetapi untuk sumbu Y-nya itu kalian samakan dengan plot yang pertama. Seperti ini. Lalu untuk sumbu X-nya, kita akan menambahkan angka ini dengan 500. Caranya adalah kalian menggunakan kalkulator, tambah 500.
Nah, didapatkan koordinat seperti ini. Kan pas kalian copy aja di sini, kan komanya jangan lupa. Untuk namanya sama, kalian menamakan dengan titik koordinatnya. Lalu untuk titik selanjutnya sama seperti tadi, akan tetapi kita eh, akan mengurangkan sumbunya ini dengan 500. Caranya adalah sama, kalian menghitung menggunakan kalkulator titik yang tadi dikurangkan dengan 500. Dihasilkan sumbunya adalah 2186623. Untuk sumbu S-nya tetap sama di 380667. Setelah itu koordinat ini kalian masukkan ke titik kalian. Jangan lupa kalian namakan dengan titik koordinatnya. Lalu lanjut ke titik plot 4. Caranya sama seperti tadi. Sumbu X-nya berarti sama dengan yang titik plot 1. Lalu untuk sumbu Y-nya berarti sama dengan titik plot 3 di 9186623. Nah, kalian lalu masukkan angka ini ke benchmark baru, kalian setting koordinatnya dan sumbu X dan sumbu Y-nya. Jangan lupa kalian namakan dengan titik koordinatnya. Nah, setelah jadi seperti ini, nah jadi untuk tulisan ini kan tidak rapi ya. Untuk merapikannya kalian bisa klik properties, lalu kalian close lagi. Kalian klik properties, kalian close, properties, close, properties, close. Nah, setelah itu untuk menghasilkan peta kalian dalam bentuk gambar, caranya adalah sebelumnya ini karena orientasinya tidak tegak lurus dengan si top eh, daerah kalian, maka kalian klik R. Nah, setelah itu untuk memplotting eh, daerah kalian, kalian pastikan ketinggian matanya ada di 1,25. Kalian sesuaikan untuk ketinggian matanya. Nah, ini 1,25. Lalu kalian pojokkan plottingan kalian ke kiri atas. Setelah itu, kalian akan menyimpan plottingan ini sebagai gambar. Caranya adalah kalian ini save image. Lalu kalian atur untuk legenda, nama, dan orientasi utara dan skalanya. Caranya adalah kalian tinggal tarik saja. Untuk ini kalian bisa tulis rumah saya dan daerah kalian, misal kelurahan, kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Nah, kalian juga bisa sesuaikan untuk eh, ukurannya. Untuk legenda, kalian menggunakan yang rumah saja. Bebas kalian taruh mana. Untuk utaranya, kalian juga sesuaikan.
Nah, sebisa mungkin untuk ketiga ini kalian eh, pepetkan dengan daerah plottingan kalian. Nah, setelah itu kalian save image. Untuk itu kalian bebas untuk mau meng-save-nya di folder yang mana. Misal kalian akan menyimpannya di folder ini, lalu kalian namakan misal Petra Citra 4. Save. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian akan masuk ke Microsoft Word. Kalian buat blank dokumen. Nah, untuk dokumen di Word ini, kalian menggunakan layout A4 landscape. Setelah itu, kalian akan memasukkan gambar kalian tadi ke Word ini. Nah, seperti ini. Lalu untuk ini kalian setting di in front of line. Lalu kalian pojokan seperti ini ke kiri kiri atas. Nah, setelah itu kita akan membuat plottingan 15 kali 15 cm. Caranya adalah kalian insert shape persegi. Nah, ini kalian atur untuk panjang dan lebarnya menggunakan shape format dan ini kalian atur 15 kali 15 cm. Nah, setelah itu untuk men-setting ini agar kelihatan tengahnya, kalian shape fill lalu no fill. Lalu untuk outline-nya kalian menggunakan warna merah dengan ketebalan 2/4. Setelah itu kalian merah ini kalian sesuaikan ke peta kalian. Nah, cara menyesuaikan kotak ini, kotak merah ini dengan plottingan kalian adalah kalian bisa zoom atau kalian bisa perbesar peta kalian seperti ini. Nah, kalian sesuaikan sehingga pas kotakan merah dan plottingan daerah kalian. Lalu kalian bisa print peta kalian sendiri. Oke, jadi selamat siang. Nah, di sini kita akan mengupload peta yang sudah dibuat dari peta citra kalian, yaitu rumah masing-masing. Kita akan membuat peta block plan-nya pada kalkir biasa dengan ukuran layout biasa, sini 2 cm, sini 1, sini 1, di sini 1. Dan ukuran ini adalah 15 kali 15 cm. Nah, kemudian kita tinggal plot nih. Yang kita plot itu adalah ada 3 jenis lahan. Yang pertama itu lahan perkerasan, dia itu ditandai dengan simbol garis miring seperti ini. Dan kemudian ada lahan tak terbangun, dia itu garisnya lebih garis horizontal. Dan lahan terbangun, dia itu biasanya ditandai simbol dengan warna hitam. Nah, di sini kita akan memplot ketiga lahan tersebut. Nah, lahan yang pertama misalnya nih kita mau plot lahan terbangun. Lahan terbangun itu adalah lahan yang sudah memiliki campur tangan manusia dan sudah mengalami perubahan fisik. Contohnya adalah perumahan. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih pemukiman. Itu kita tinggal plot aja. Misal seperti ini. Nanti kalian bisa menggunakan drawing pen. Di sini karena sebagai contoh, saya akan menggunakan pensil terlebih dahulu. Nah, di sini kalian tinggal plot semua pemukimannya. Nah, karena di sini ada jalan, kita potong saja. Karena jalan itu termasuk ke dalam lahan perkerasan. Kurang lebih ini hasilnya kayak gini. Jadi kalian terdapat ini nih misal. Ini pemukiman kan, ini merupakan lahan
terbangun yang ditandai dengan warna hitam tadi. Nanti kalian bisa warnain pakai DP. Kemudian ada yang di sini nih garis miring yang menandai dia itu lahan perkerasan. Contohnya itu seperti jalan beraspal. Lahan perkerasan ini adalah lahan yang tidak bisa menyerap air atau tidak dapat melakukan infiltrasi. Nah, kemudian ada lahan terbangun yang ditandai dengan garis horizontal. Ya, lahan tak terbangun itu merupakan lahan yang masih alami, belum ada campur tangan manusia dan perubahan fisik dari campur tangan manusia. Nah, setelah kalian mengupload 3 lahan tersebut di satu kalkir ini, kemudian nanti kalian akan menyiapkan 3 kalkir lagi. Yang mana kalkir pertama kalian akan memisahkan ketiga lahan tersebut. Di kalkir pertama yaitu lahan terbangun, kemudian di kalkir kedua ada lahan perkerasan, di kalkir ketiga lahan tak terbangun. Nah, di sini saya akan mencontohkan satu saja. Seperti misalnya lahan terbangun nih. Nah, lahan terbangun ini kalian plot di kalkir baru. Yang mana yang kalian plotting itu adalah lahan terbangun saja yang berwarna hitam. Nah, contohnya seperti ini. Nah, hasil jadinya kurang lebih seperti ini. Nah, kalian kan sudah memisahkan lahan terbangun sendiri dari peta block plan-nya. Nanti kalian bikin juga 2 lahan yang lainnya seperti lahan perkerasan dan lahan tak terbangun seperti peta ini juga. Nanti kalian pisahin lagi. Nah, setelah itu kalian akan menghitung luasan daerah ini dengan metode segitiga yang sudah diajarin di acara sebelumnya. Jadi kalian akan memplot lagi peta ini ke dalam blok kalkir lagi. Nah, nanti setelah kalian plotting yang dari kalkir biasa ke blok kalkir, nah seperti acara sebelumnya, kalian akan menghitung luasannya itu dengan menggunakan metode segitiga, yang mana nanti kalian akan membentuk segitiga pada setiap daerah. Seperti ini. Nah, intinya kalian akan membuat segitiga seperti acara sebelumnya yang sudah diajarkan. Nanti setelah itu kalian akan menghitung luasan daerah ini. Kemudian masukkan ke perhitungan. Nah, begitu seterusnya untuk peta-peta yang lainnya juga, untuk peta lahan perkerasan dan juga lahan tak terbangun. Kalian akan memplot ke block juga dan akan membuat menguatung luasnya dengan menggunakan metode segitiga. Nah, mungkin